Perkenalkan, nama saya Danang Aji Prasetyo. Saya mahasiswa Teknik Geologi PN Veteran Yogyakarta angkatan 2017. Saat ini saya sedang tergabung dalam kelompok KKN F7456C yang berdomisili di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, di video pertama ini kita akan berkenalan dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel, meliputi mengetahui tentang user interface-nya dan dasar-dasar dari kedua program tersebut. Jadi kita ketahui bahwa program tersebut memang dua program paling bisa bilang paling sering digunakan dimanapun, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui program tersebut dari dasarnya. Nanti di awal kita akan belajar tentang Microsoft Office Word dan kemudian kita lanjutkan dengan Microsoft Office Excel, sehingga ada beberapa persamaan dan ada beberapa perbedaan di kedua program tersebut, dan kita bisa mengetahui persamaannya dan perbedaannya. Nanti kemudian di video selanjutnya kita akan mulai mengaplikasikan baik Microsoft Word ataupun Microsoft Excel, dan di video selanjutnya ketika kita sudah mengetahui dasar-dasar dari kedua program tersebut, kita akan lebih mudah mengikuti. Nah, untuk mengerti lebih tentang Microsoft Word, alangkah baiknya kalau kita mengerti fungsi-fungsi dari berbagai macam konten yang ada di dalamnya, seperti ribbon dan quick access toolbar ini. Jadi, quick access toolbar yang ada di sini, pojok kiri atas ini, itu adalah suatu istilahnya shortcut atau suatu jalan pintas untuk beberapa fitur atau fungsi yang ada di Microsoft Word untuk bisa kita akses secara cepat. Jadi kita bisa atur berbagai macam fitur yang bisa kita pasang di Quick Access Toolbar sesuai kebutuhan kita. Apabila misalkan saya butuh email dengan cepat, maka saya bisa pasang ini di sini. Dan mungkin kalau misalkan butuh untuk mengprint dengan cepat, maka kita bisa pasang di sini. Jadi itu fungsinya Quick Access Toolbar, untuk menjadikan ini sebagai shortcut atau jalan pintas bagi beberapa fitur yang ada di Microsoft Word supaya kita tidak susah-susah mencarinya. Nah, kemudian kita masuk ke ribbon. Ribbon sendiri memuat berbagai fungsi dan fitur yang bisa dilakukan oleh Microsoft Word sebagai suatu aplikasi, meliputi file, home, insert, draw, design, layout, preferences, mailings, review, view, dan help. Dan berbagai fungsi itu dikelompokkan dengan berbagai kategorinya. Nah, jadi di ribbon ini mungkin paling kiri kita bisa melihat ada tulisan file. Ketika kita klik akan muncul halaman yang seperti kita awal buka suatu dokumen atau suatu aplikasi Microsoft Word baru. Kemudian ada beberapa tombol di sini di kirinya. Nah, ada home, new, open, info, save, save as, print, share, export, transform, close, count, feedback, dan options. Jadi untuk new dan open mungkin sudah tahu, sudah familiar bahwa ini untuk membuka halaman baru atau untuk membuka dokumen yang sudah pernah dibuat. Kemudian untuk menyimpan dokumen kita bisa save atau save as untuk bisa mencari atau menyimpannya di suatu lokasi tertentu. Kemudian print ini untuk mencetak, kemudian share ini untuk membagikan dokumen itu ke orang lain, kemudian export ini untuk mengubah extension dari dokumen tersebut ke extension yang lain, contohnya PDF, kemudian transform ini untuk mengubah dokumen itu menjadi suatu laman web, kemudian close ini untuk menutup, dan kemudian account dan feedback dan options. Nah, di sini untuk mengatur keseluruhan settings dari Microsoft Word sendiri bisa diatur di sini options. Di sini ada berbagai pengaturan yang bisa dilakukan, contohnya seperti general untuk mengatur tema dari Microsoft Office-nya sendiri, itu bisa dilakukan di sini, dan berbagai pengaturan yang lain yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu mungkin. Di home sendiri ada berbagai pengaturan yang bisa diatur, utamanya adalah font, paragraph, dan styles. Jadi font itu adalah untuk mengatur berbagai pengaturan yang berhubungan dengan karakter tulisan kita, apakah tebal, tipis, atau underline. Kemudian paragraph itu adalah untuk mengatur pengaturan paragraf kita. Jadi ada rata kiri, tengah, kanan, kemudian jarak antar paragraf juga bisa diatur. Dan kemudian untuk styles ini itu adalah berfungsi untuk
menyimpan berbagai pengaturan kita dalam suatu memori tertentu. Jadi sehingga nanti bisa kita gunakan dengan lebih cepat, tinggal mengklik satu pengaturan pakai heading 1, heading 2 atau normal dan lain-lain. Itu nanti akan kita manfaatkan di video tutorial tentang aplikasi dari Microsoft Word. Jadi nanti di part selanjutnya. Kemudian untuk memasukkan berbagai hal yang di luar teks yang kita sudah ketik, itu bisa dimasukkan melalui insert. Nah, insert sendiri bisa memasukkan berbagai hal seperti tabel, gambar, maupun bentuk-bentuk yang bisa kita bentuk sendiri. Kemudian ada chart juga, kemudian hal-hal lain seperti add ins dan lain sebagainya. Kemudian ada juga halaman dan equation dan simbol untuk mungkin untuk makalah-makalah ilmiah. Kemudian untuk membuat berbagai macam gambar doodle, kita bisa menggunakan fitur yang ada pada Draw sini. Jadi ada berbagai pilihan pen, dan salah satunya ini adalah untuk meng-highlight, atau istilahnya kalau di kertas mungkin kita kenal dengan istilah stabilo. Dan kemudian ini juga bisa jadi sebuah bentuk atau jadi sebuah persamaan matematika atau simbol matematika. Kemudian untuk mengubah desain atau style dari dokumen kita bisa langsung masuk ke desain. Jadi di desain ini kita bisa mengatur style di dokumen kita, menambahkan watermark atau tulisan di belakang gambar, kemudian page color atau warna halaman, dan page borders atau batas halaman luar. Jadi bisa kita customize atas halaman tersebut. Nah, di ribbon layout ini kita bisa mengatur layouting dari kertas atau halaman yang kita pakai, seperti meliputi margins, orientation, size dari columns, kemudian ada juga berbagai pengaturan tentang spacing dari paragrafnya seperti yang ada pada buku. Untuk dokumen-dokumen ilmiah biasanya kita tidak lepas dari citasi atau reference atau daftar pustaka. Nah, references ini bisa dilakukan secara otomatis dan terstruktur oleh fitur Microsoft Word sendiri. Di sini kita bisa mengatur mulai dari memasukkan citasi, jadi kita meregister atau mendaftarkan citasinya ke Microsoft Word-nya, kemudian nanti kita bisa mengatur source tersebut, dan nantinya akan bisa membuat suatu daftar pustaka sesuai dengan citasi yang sudah kita masukkan secara otomatis. Fungsi-fungsi tersebut dapat diakses di references ini. Kemudian di reference ini kita juga bisa membuat table of contents atau daftar pustaka, sehingga nanti juga bisa otomatis juga daftar pustakanya. Kemudian di mailing sini kita bisa mengatur berbagai pengaturan yang berhubungan dengan surat menyurat seperti amplop, tabel, dan lain-lain. Kemudian di review sendiri itu biasanya digunakan untuk suatu dokumen yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang, di mana satu orang itu nanti akan menjadi reviewernya. Jadi misalkan ada komen-komen tertentu atau ada bagian-bagian tertentu yang harus direvisi, bisa ditambahkan komen, kemudian nanti bisa dilihat di reviewing pane di sini. Kemudian ada juga accept dan reject untuk menerima atau menolak dokumen-dokumennya, dan ya intinya ada berbagai fitur tentang reviewing dokumen. Kemudian di view sendiri itu meliputi berbagai fitur-fitur atau kelengkapan di Microsoft Office Word untuk tampilan dari Microsoft Office ini sendiri. Seperti yang di atas ini ada ruler, itu bisa kita hilangkan dan bisa kita munculkan kembali. Kemudian ada grid lines, kemudian ada navigation pane di sisi kirinya sini yang bisa kita pilih apakah kita mau munculkan atau hilangkan. Kemudian untuk help sendiri adalah beberapa fitur atau option pada Microsoft Office untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan mengenai bantuan-bantuan tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Word, atau mengirimkan feedback. Ya, di video kedua ini kita akan belajar tentang user interface dan dasar dari Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri adalah program spreadsheet yang dibuat oleh Microsoft, yaitu aplikasi komputer untuk mengorganisir, menganalisis, dan menyimpan data
dalam bentuk tabel, dan bukan hanya untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis dan menjadikan data dalam bentuk lain seperti diagram atau chart. Mungkin untuk penjelasannya bisa langsung kita buka saja Microsoft Excel-nya. Jadi ini yang kita dapatkan ketika membuka Microsoft Excel di pertama kali, yaitu adalah serangkaian tabel, yaitu columns dan rows. Jadi columns ini adalah yang A, B, C, D, E, dan rows ini adalah yang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang rows ini ke bawah dan columns ini ke kanan. Nah, columns dan rows ini menerus hingga sangat banyak, tidak terbatas, tapi sangat banyak. Jadi kita bisa teruskan ke sini, itu bisa sangat banyak. Kemudian untuk ke bawah sendiri itu juga sangat banyak. Seperti itu. Cuman kita akan kembalikan ke awal saja. Di video pertama ini kan kita akan mempelajari tentang seperti yang di Microsoft Word, yaitu interface-nya. Jadi ada beberapa fungsi yang sama dan juga yang beda. Seperti yang kita lihat pada home ini, kita bisa lihat bahwa kurang lebih fungsinya sama dengan Microsoft Word, yaitu untuk mengatur beberapa hal seperti font, kemudian paragraf, dan tabel. Yang beda mungkin hanya tabel ini, karena memang di Microsoft Word sendiri adalah untuk mengedit teks. Kemudian untuk file sendiri bisa kita lihat bahwa menunya kurang lebih sama, jadi tidak perlu penjelasan lebih lanjut, mungkin bisa lihat ada video tutorial sebelumnya. Kemudian untuk ribbonnya sendiri juga kurang lebih sama, ada beberapa sedikit yang berbeda, tapi kurang lebih sama dan fungsinya juga sama. Kemudian untuk insert sendiri di sini berbeda. Insert sendiri dalam Microsoft Excel ada berbagai pilihan chart, kemudian spark lines itu untuk membuat diagram-diagram, berbagai diagram. Ada diagram pie, ada diagram garis, ada diagram batang, dan sebagainya, sesuai dengan data yang nanti kita bisa masukkan di sini. Jadi pembuatan diagram itu secara otomatis. Kemudian yang masih sama dengan Microsoft Word adalah memasukkan gambar, masukkan shapes atau bentukan-bentukan yang bisa kita bentuk sendiri, itu masih sama. Kemudian untuk page layout sendiri, ini untuk apabila Microsoft Excel ini ingin di print, tapi sebenarnya memang Microsoft Excel sendiri itu tidak berorientasi pada sesuatu yang akan dicetak, tidak seperti Microsoft Word. Kemudian untuk formulas, data itu berbeda, tidak ada ribbon formulas dan data di Microsoft Word. Jadi kita bisa lihat bahwa formulas ini adalah pusat dari segala fungsi formula yang ada di Microsoft Office, yang nanti beberapa diantaranya akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, jadi bisa dilihat ada berbagai formula berdasarkan pengkategoriannya, seperti misalkan finansial, atau matematika dan trigonometri, atau tentang data seperti lookup, dan kemudian ada juga tentang teks, ada tentang logika, dan lain sebagainya sesuai dengan fungsinya. Itu bisa diakses di sini semua, atau bisa dengan menuliskan sama dengan, misalkan kita mau menggunakan fungsi average atau rata-rata, kita bisa langsung tulis average seperti itu. Jadi bisa kita atur lewat sini, atau kita bisa tulis langsung, itu fungsinya sama saja. Kemudian untuk data sendiri adalah ribbon untuk pengelolaan data, seperti sorting atau penyaringan data. Misalkan kita punya nama-nama orang, kita bisa menyaringnya dari A sampai Z atau sebaliknya, atau misalkan kita punya berbagai data dalam bentuk number atau numerik, kita bisa mengsortasinya dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang sebaliknya. Kemudian ada text to columns, ada what if analysis, itu juga merupakan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan data. Untuk review
kurang lebih masih sama dengan Microsoft Word. Jadi ada kita bisa memasukkan komen dan kita bisa memasukkan notes dan lain-lain. Kemudian view sedikit berbeda dengan Microsoft Word, tapi intinya sama. Intinya adalah untuk mengatur tampilan dari Microsoft Office. Kemudian untuk freeze panes ini contohnya itu adalah untuk membekukan atau membuat beberapa kolom, misalkan kolom ini atau row ini menjadi beku, atau sehingga nanti ketika di gerak-gerakan kita bisa tetap melihat kolom tersebut seperti ini. Kemudian untuk help sendiri masih sama, yaitu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kontak support, atau mengajukan feedback.